Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 164, siapa yang layak belajar Alkitab di tepi Sungai Okavango? Selamat datang kembali dalam episode spesial WhatsApp Prof. Halo Walter. Martin, Anda tetap terlihat sama. Apa yang terjadi? Anda juga. Matahari sedikit bergeser. Jadi, kita mesti menggeser sedikit segalanya. Tetapi kita masih bisa melihat tempat perapian. Ya, dan kita masih duduk dalam salah satu latar yang paling indah. Nah, saya tidak pernah berpikir akan duduk dan merekam di tempat terbuka. Ya, ini pertama kali. Mari kita membukanya dengan doa, dan meminta Allah untuk memimpin kita. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kesempatan berada di alam terbuka di Afrika, untuk merekam pembahasan indah mengenai rencana keselamatan. Kami memohon kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami, dan memberkati diskusi ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Jadi Martin, kita dianjurkan untuk membuat studi mendalam Kitab Wahyu pasal 5. Layaklah anak domba itu, yang telah tersembelih. Singa dari suku Yehuda. Dan kita tidak dapat melakukan penilaian untuk itu. Tidaklah mungkin untuk menggambarkannya. Tetapi kita bisa melihatnya sepintas, dan itu akan menjadi pembelajaran kita selama masa-masa kekekalan. Nah, ketika anak domba itu membuka gulungan surat itu, dan keseluruhan sejarah penebusan diungkapkan. Dan harga penebusan, dan peperangan, dan bagaimana kita terlibat, dan melalui doa-doa kita menjadi bagian tak terpisahkan. Dari semua kegiatan yang terjadi di bumi. Ini sungguh suatu kisah menakjubkan. Sesungguhnya, Wahyu 5 membentuk poros dari keseluruhan kitab Wahyu. Dan bisa jadi menjadi poros dari Alkitab secara keseluruhannya. Iya. Karena ini merupakan puncak mulai dari kitab Kejadian, yang merupakan akhir dari segala sesuatu. Kitab Wahyu merupakan pemulihan dari segala sesuatu. Jadi, ketika melihat hal yang terhilang di Taman Eden, akses kepada pohon kehidupan dari Taman Eden. Kehilangan jubah kebenaran, dan semua hal-hal itu semua dipulihkan di dalam kitab Wahyu. Jadi itu sama seperti dua sampul dari Alkitab. Ya, penutupnya. Ya, diapit keduanya dan berisi kisah-kisah lainnya. Ini sungguh kisah menakjubkan. Lalu adanya orang-orang yang berkata, beberapa ahli Taurat merenungkan hal ini, dan membukukannya. Ini tidak mungkin, karena Anda bisa mempelajarinya seumur hidup dan Anda belum tentu memahaminya secara penuh. Kitab ini tidak disebut sebagai rahasia, melainkan pewahyuan. Dan apa yang dinyatakan adalah untuk kita dan anak-anak kita. Jadi, marilah kita melihat bagian 2 dari kisahnya. Kita juga membaca bahwa umat tebusan akan menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Nyanyian Musa adalah nyanyian penebusan dari perbudakan secara fisik di Mesir. Tetapi nyanyian anak domba, itulah nyanyian yang mesti Anda nyanyikan. Ini memiliki konotasi ganda, jadi Anda memang menyanyikan nyanyian Musa, tetapi Anda juga menyanyikan nyanyian anak domba. Ya,
Karena anak domba itu, sesungguhnya yang membawakan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, jadi satu hari kelak, semua umat tebusan akan bisa menyanyikan nyanyian anak domba. Di dalam masa perjanjian lama, mereka menyanyikannya secara perlambangan. Tetapi setelah kebangkitan dari semua orang yang mengalami kebangkitan yang pertama, nyanyian itu bisa dinyanyikan oleh semua orang yang ditebus oleh darah anak domba. Jadi, kita mesti memiliki visi masa depan dan berkat-berkat sorga. Karena jika Anda kehilangannya, maka Anda akan berputus asa. Ada pahala, tetapi sebelum datangnya pahala, mesti ada darah, keringat dan air mata. Dalam keseluruhan hidup saya selalu ada yang diharapkan, agar membuat hal yang sedang dikerjakan, bisa dikerjakan. Ya. Dan saya pikir itu juga berlaku. Jika Anda mengarahkan mata Anda kepada pahala, Anda bisa menanggung semua pergolakan ini. Keindahan dari pertandingan ini adalah bahwa tidak hanya ada satu pemenang. Berdiri di tepi masa kekekalan, dan mendengar ucapan selamat datang yang diberikan kepada orang-orang yang dalam kehidupan ini telah bekerja sama dengan Kristus. Menganggapnya sebagai hak istimewa dan kehormatan untuk menderita demi namanya. Ya, memang kita sedikit banyaknya mengalami penderitaan, tetapi hanya bagian sangat kecil dari hal yang dialami Kristus bagi kita. Tapi pahalanya selalu ada di depan mata kita, untuk kita memandangnya. Ketika umat tebusan bergabung bersama para malaikat, mereka melemparkan mahkota mereka di kaki juru selamat, katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi, kita memahami rencana keselamatan dan harga yang dibayarkannya. Dan tidak ada upaya mengurangkan kadarnya dalam cara apapun, melainkan untuk meninggikannya. Kita membaca dalam buku, Kerinduan Segala Zaman. Bukan semata-mata, tidak adanya kemuliaan luar dalam kehidupan Yesus yang memimpin orang-orang Yahudi menolak Yesus. Yesus adalah penjelmaan kemurnian, sedangkan mereka tidak murni. Yesus berdiam di antara manusia sebagai teladan suatu tabiat tanpa cela. Kehidupannya yang tanpa dosa, menjadi lampu senter ke dalam hati mereka. Ketulusan hatinya mengungkapkan ketidaktulusan hati mereka. Itu menyatakan kedangkalan dari kesalehan pura-pura mereka, dan menemukan dosa-dosa dalam diri mereka dalam sifatnya yang memuakkan. Terang semacam itu tidaklah disambut. Meskipun dalam bualan mereka, bahwa di bawah singa suku Yehuda, bangsa Israel akan ditinggikan menjadi yang terutama dari semua bangsa-bangsa. Mereka lebih bisa menerima kekecewaan dari pengharapan ambisius mereka dengan lebih baik, dibandingkan menerima tempelakan Kristus akan dosa-dosa mereka, dan teguran yang mereka rasakan dari kehadiran Kristus yang murni. Nah, bukankah menarik Martin, di dalam kehidupan ini, jika seseorang melakukan hal yang baik, mereka menyebutnya dengan kasar sebagai orang alim. Itu dia, mereka suka mengkaitkan orang alim dengan orang aneh. Iya, jadi semua peristilahan ini diterapkan kepada orang-orang yang memiliki sikap baik. Dalam suatu kesempatan ketika orang berkumpul bersama-sama, khususnya orang-orang muda, tekanan teman sebaya. Tidak memandang dengan ramah kepada orang yang tidak mau turut serta dalam kegiatan berdosa. Itu benar, bisa terjadi di sekolah, perguruan tinggi, atau di mana saja. Ketika seseorang berusaha melakukan hal yang baik, maka Anda akan ditandai. Ya, nah hal yang menarik, ketika Anda melihat ke belakang dan berkata, saya berharap tidak melakukan hal itu, tetapi kita senantiasa melakukannya. Jadi kita juga sama-sama bersalah. Mungkin kita lebih buruk dari mereka. Ya tentunya. Nah, bisa saja kita berkata, wah, bangsa Israel itu berlaku jahat. Nyatanya, kita sekarang lebih buruk.
Jadi Martin, ketika kita melihat pendahuluan dari kitab Wahyu pasal 5. Ketika gulungan surat dibukakan, dan meterai dibukakan, dan Anda melihat ke dalamnya untuk mengetahui apa yang terjadi, maka itu akan memberikan keseluruhan aliran pertentangan besar. Dan ada hal-hal tertentu, yang Anda mesti pahami, jika Anda ingin membongkar misteri akan hal yang sedang terjadi di bumi ini. Dan untuk menjawab pertanyaan, di mana Allah dalam semua kejadian ini? Dan Wahyu 5 menceritakan bahwa Yesus terlibat dari permulaannya hingga disembelih, agar bisa layak membuka gulungan surat-surat itu. Ini begitu indah, sama seperti hal yang sudah kita sebutkan, Allah itu bukan Tuhan yang acuh tak acuh. Bukan, kita mesti menyajikan khotbah mengenai Tuhan yang tidak acuh tak acuh. Jadi tidaklah mengejutkan bagi saya bahwa dua kitab dianjurkan oleh Yesus, bagi kita agar bisa melihat sepintas mengenai apa pertentangan besar ini. Dan kitab yang pertama, tentunya kitab Daniel. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Itu memberitahu Anda, bahwa Yesus menganjurkan kita guna membaca dan mempelajari kitab Daniel. Anda ingin tahu apa yang sedang terjadi? Mengapa dunia berada dalam kondisi seperti ini? Mengapa mempersiapkan kerajaan Allah di antara bangsa-bangsa? Kita telah membahasnya dalam sebuah seri, ingat. Maka pelajarilah kitab Daniel. Anda tahu apa yang terjadi jika Anda tidak mempelajari kitab Daniel? Maka Anda akan seperti orang-orang muda yang selalu mengucilkan. Anda akan mengkucilkan orang-orang Kristen yang mempelajari Alkitab, karena mereka akan melihat tanda-tandanya. Lalu Anda akan berkata, wah, kalian cuma membawakan kabar-kabar penuh ketakutan. Dan bukan hanya melihat tanda-tandanya saja, Anda mesti mengizinkan Allah mengubahkan Anda. Ya, karena ketika Anda melihat tanda-tandanya, Anda mesti juga siap. Bagaimana cara Anda bersiap? Anda mesti meminta Allah mengubahkan diri Anda. Tentu saja. Nah, kitab apa lagi yang lainnya Martin? Kitab Wahyu. Benar, ini dia, Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi di sini ada dua kelompok. Dia yang membaca, dengan kata lain, orang-orang yang belajar kitab Wahyu. Mulai mendapat hal sepintas akan apa yang sedang terjadi, dan yang ingin membagikannya. Kemudian kelompok kedua, ialah orang-orang yang mendengar perkataan nubuatan ini dari orang lain. Dan kemudian mulai mematuhinya. Dan menuruti hal yang tertulis di dalam kitab ini. Apa yang mesti Anda turuti? Kita mesti mengetahuinya, hal apa yang mesti kita turuti. Dan hal apa yang mesti kita pahami, untuk kita turuti. Dan di mana Anda bisa mendapatkan jawabannya. Jadi kitab Daniel mesti menjadi kunci, dan kitab Wahyu mesti menjadi pengungkapan dari kunci. Benar. Baiklah. Nah, di sini ada kutipan menarik lainnya. Ketika kitab Daniel dan kitab Wahyu dipahami lebih baik, para umat percaya akan memiliki suatu pengalaman kerohanian yang sama sekali berbeda. Apakah Anda memperhatikan hal itu? Wah, saya bisa menyaksikan hal itu dalam hidup saya. Saya tidak pernah tahu kitab Daniel dan Wahyu. Hanya ketika saya masih sekolah, kami mesti menggambar Daniel yang ada dalam gua singa, dan hal-hal semacam itu. Dan kisah mengenai Goliat, tetapi tidak ada perlambangan yang dilibatkan. Ya, tidak ada penggenapan nubuatan dan semuanya. Ya. Jadi hal yang kita lakukan ialah mengambil kisah perlambangan yang luar biasa, dan mengubahkannya menjadi kisah untuk anak-anak. Itulah mengapa kisah-kisah itu terjadi. Dan ketika Anda mulai mengkhotbahkan kitab Daniel dan kitab Wahyu, orang-orang mulai berkata, mengapa gereja saya tidak pernah mengkhotbahkan kitab-kitab ini? Maka ada yang merasa tersinggung dan pergi, tetapi ada juga yang mendengar dan menyimpan nubuatan itu dalam hatinya dan diubahkan. Jadi benarlah adanya, ketika Nyonya White berkata, ketika kitab Daniel dan kitab Wahyu dipahami dengan lebih baik, umat percaya akan mengalami pengalaman keagamaan yang sama sekali berbeda. Mereka akan mendapatkan hal sepintas mengenai pintu gerbang sorga yang dibukakan.
Sehingga hati dan pikiran akan terkesan dengan tabiat yang mesti dikembangkan semua orang. Agar bisa menyadari berkat-berkat yang akan diberikan kepada umat yang memiliki kemurnian hati. Jadi, ini adalah mengenai perubahan. Perubahan total, itulah yang dimaksud. Dan Tuhan akan memberkati semua orang yang secara rendah hati mencari hal yang sudah disingkapkan dalam kitab Wahyu. Bagaimana kita tahu, Tuhan akan memberkati kita semua, karena dikatakan, diberkatilah orang-orang. Tuhan memberitahukannya. Dapatkah Anda mempercayainya? Nah, apakah menjadi taktik iblis dengan mengatakan, wah, kitab ini dimeteraikan dan tidak ada orang yang memahaminya. Jadi, bagaimana cara Anda menyimpannya ke dalam hati? Tidak bisa, kalau Anda tidak pernah membacanya. Tidak bisa jika tidak ada orang yang memberitahu Anda. Baiklah, jika Anda mengambil manuskrip Sinaiticus, puncak mahkota di mana Alkitab terjemahan modern didasarkan, mereka menghapusnya. Mereka juga tidak menyertakan kisah pertama dalam kitab Kejadian, sehingga kejatuhan dan pemulihannya tidak ada. Padahal itulah naskah-naskah yang luar biasa yang menjadi dasar firman Allah. Pembatas bukunya hilang. Saya bahkan tidak mengerti, mengapa beberapa ahli teologi kita tidak memahaminya. Mereka mesti mempelajari topik ini dan melihatnya sendiri. Bahwa Receive Text, yang memuat kitab Wahyu dan kitab Daniel, dan semua kitab-kitab lainnya, merupakan firman Allah yang sejati. Dan kita mesti mengulangi pembahasan 7 kali dimurnikan. Ya, itu yang lain lagi. Kitab ini banyak memuat mengenai kekekalan dan penuh kemuliaan. Bahwa semua orang yang membaca dan menyelidikinya dengan sungguh-sungguh akan menerima berkat dari mereka yang mendengar kata-kata nubuat itu. Dan yang menuruti segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Satu hal yang pasti akan dipahami dalam belajar kitab Wahyu, hubungan antara Allah dan umat-umatnya, adalah dekat dan erat. Kembali lagi, kita tidak memiliki Tuhan yang acuh tak acuh. Suatu hubungan yang indah, terlihat antara seisi sorga dengan dunia ini. Hal-hal yang disingkapkan kepada Daniel, kemudian dilengkapi dengan pewahyuan kepada Yohanes, di Pulau Patmos. Dua kitab ini mesti dipelajari dengan teliti. 2 kali Daniel menanyakan, berapa lama lagi akan tiba kepada akhir zaman. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya, lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi Martin, memahami hal-hal ini, apakah berfungsi sebagai filter? Ya, tepat sekali. Karena jika tidak, bagaimana Anda menyeleksinya? Bagaimana Anda tahu ini cocok di sini, ini cocok di sini, atau apakah ini nubuatan atau bukan? Dan orang-orang jahat tidak akan memahaminya. Sebabnya karena mereka tidak mempelajarinya, mereka tidak memakai filter. Dan jika mereka sama sekali tidak mempelajarinya sambil berkata, wah ini kitab yang termeteraikan, tidak seorang pun yang memahaminya. Jadi, mereka tidak masuk golongan orang-orang bijaksana, benar? Tidak. Nah, ingatlah bahwa kebijaksanaan berasal dari Allah. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menyombongkan dirinya, karena telah membacanya. Ya. Mereka sekedar melakukan hal yang Allah katakan. Diberkatilah barang siapa yang membacanya. Jadi peganglah itu, dan mulai membacanya. Dan jika Anda tidak memahaminya, mungkin Anda mesti mendengar orang yang mengatakan mengenai kitab Wahyu, yang memahaminya. Dan bagaimana cara orang itu memahaminya? Dengan mempelajari dan membacanya, dan belajar apa yang dikatakan orang mengenai kitab Wahyu. Dan Anda memiliki firman yang pasti dalam roh nubuat yang dapat membantu menjelaskannya. Martin, apakah Anda ingin membuat orang-orang kembali tersinggung? Tetapi itulah kebenarannya, benar. Benar, itu menolong saya rasa itu menolong juga ribuan dan jutaan orang lainnya. Jadi, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi di sini kita diberitahu akan adanya informasi yang lebih lagi, tetapi bukan pada masa Daniel. Itu akan diberikan pada masa ketika kerajaan Allah akan didirikan.
Kitab Wahyu diberikan selama masa kekristenan. Dan kita sudah membahas konsepsi salah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang hidup di bagian akhir zaman. Tidak, itu diberikan di Pulau Patmos. Ini merupakan pewahyuan pada masa itu, juga pewahyuan untuk masa sekarang. Satu-satunya perbedaan, yakni ketika kita semakin bergerak dalam aliran waktu, kita semakin memahami. Karena hal-hal digenapi, ketika kita bergerak maju. Kita bisa melihat tanda-tandanya. Nah Martin, bagaimana Anda tahu jika Anda bisa lihat tanda-tanda itu? Apakah Anda mesti menjadi penjaga? Tentu saja, dan jika Anda menjadi penjaga, apakah hanya duduk-duduk saja? Tidak. Sekali saja Anda melihat tanda-tanda ini, Anda menjadi sadar akan kenyataan bahwa Allah sangat terlibat. Karena Allah bukan hanya menceritakan apa yang akan terjadi, tetapi Allah juga mengizinkan Anda melihat penggenapannya. Dan karena ditulis secara sejarah yang berkesinambungan. Setiap zaman yang ada dalam masa kekristenan, bisa mengetahui keberadaan mereka dalam aliran waktu. Tidak menjadi berputus asa, dan mengetahui kapan tibanya akhir segala sesuatu. Benar, tetapi masalahnya orang-orang menjadi ketakutan dan stres ketika mereka tidak mempelajari, dan menerapkannya kepada zaman Anda. Benar. Dan tentunya hal lainnya ialah, ketika Anda mengikuti urut-urutan, maka hal itu diterapkan kepada setiap zaman, seperti yang kita katakan. Nah, jika Anda penganut paham pembagian waktu, dispensasi, dan ingin melemparkan segala sesuatunya ke masa depan, dan hanya berlaku untuk orang-orang terakhir yang hidup di bumi ini. Dan kemudian Anda masih menyimpang dengan meninggalkan bagian sejarah dan penggenapannya, Anda akan kehilangan segalanya. Anda menghilangkan antikristus, dan menganggapnya sebagai tokoh yang akan muncul di masa depan. Segalanya hilang. Dan masalahnya, Anda mungkin hanya duduk dan menunggu, lalu ketinggalan. Ya. Itu lewat begitu saja. Dan Anda berkata, wah, apa yang terjadi sekarang? Jadi singa Yehuda lah yang membuka meterai kitab Wahyu. Dan memberi Yohanes sebuah pewahyuan hal yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Nah, kita telah membahas mengenai hari-hari terakhir. Itulah mengapa ini sangat penting, karena merujuk kepada keseluruhan zaman kekristenan. Bukan hanya bagian akhir saja, seperti yang kita katakan. Saya pikir itu merupakan studi pertama yang mesti dilakukan, yaitu studi mengenai hari-hari terakhir. Karena itu merupakan dasar, barulah Anda mengetahui semua peristiwa yang lainnya. Benar. Nah, ketika Anda membaca kitab Wahyu, Anda bisa melihat, wah ini sudah terjadi, sekarang kita ada pada bagian ini. Jadi Martin, marilah kita nyatakan dengan terang-terangan, di mana sekarang kita berada. Kita sedang berada di ujung sekali jari-jari kaki, di mana penerapan tanda binatang akan segera terjadi. Jika Anda tidak mempelajarinya secara sejarah berkesinambungan, Anda tidak akan tahu siapa itu binatang. Karena Anda sedang menantikan suatu peristiwa di masa yang akan datang. Anda tidak akan tahu apa itu tanda binatang. Karena Anda sedang menantikannya di masa yang akan datang. Anda berpikir itu adalah chip komputer. Keselamatan oleh chip komputer. Tidak, keselamatan hanya melalui darah anak domba. Bahkan adanya keselamatan oleh suntikan. Anda bisa sangat terperangkap oleh semua hal ini. Dan masalahnya adalah, mata Anda kemudian diarahkan kepada Israel yang literal, sehingga Anda mungkin akan kehilangan poin penting yang lainnya. Anda mungkin akan kehilangan semuanya. Ini begitu penting, sehingga kita mempelajarinya. Jadi ketika kita membaca, orang jahat akan semakin bertambah jahat. Apakah kita melihatnya? Ya. Baiklah. Dan tidak satupun orang jahat itu akan memahaminya. Apakah kita melihat hal itu? Jadi betapa benarnya pernyataan ini. Dosa merupakan pelanggaran kepada hukum Allah. Dan orang-orang yang tidak mau menerima terang mengenai hukum Allah tidak akan memahami pekabaran malaikat pertama, malaikat kedua dan malaikat ketiga. Sesederhana itu. Bukankah itu menunjukkan mengapa tidak adanya keadaan mendesak untuk memberitakan pekabaran tiga malaikat? Karena mereka tidak memahaminya. Benar. Jadi kitab Daniel dibukakan dalam pewahyuan kepada Yohanes dan membawa kita kepada adegan terakhir dalam sejarah bumi ini. Maukah saudara-saudara seiman kita memikirkan bahwa kita sedang hidup dalam bahaya di hari-hari terakhir? Bacalah kitab Wahyu yang dihubungkan dengan kitab Daniel. Ajarkan hal-hal ini. Telinga yang gatal tidak mau mendengar hal-hal ini. Mereka berkata, bawakan saja pekabaran kasih. Itu saja hal yang kami ingin dengar. Berikan kami pekabaran yang halus.
Saya ingin datang ke gereja, karena saya ingin mendengar pekabaran yang halus dan menenangkan. Jangan memberi saya peringatan. Itu kedengarannya Anda pergi ke gereja karena hanya ingin mendengar hal yang baik. Dan itu berbahaya. Bukankah banyak yang merasa senang? Mereka tidak pernah mendengar pekabaran kitab Daniel dan kitab Wahyu. Dan mereka tidak pernah mendengar bagaimana hal-hal ini dikaitkan dengan tanda-tanda. Jadi sesungguhnya, mereka tidak mau melihat tanda-tandanya dalam gereja. Benar. Saya rasa ini yang paling penting, tidak terus-menerus, bukan satu-satunya, tetapi harus seimbang. Baiklah, Martin, jika kita membuka Alkitab kita ke kitab Wahyu pasal 5. Kitab Wahyu pasal 5. Yang sebenarnya, kita telah membacanya dalam studi yang sebelumnya. Dan kita melihat Kristus membuka meterai kitab ini. Dan di ayat 14 dikatakan, dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan 24 tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah Allah, yang terlibat dari sejak permulaannya. Kemudian Kristus mulai membukakan meterai kitab Wahyu ini. Jadi bagian lain dari kitab Wahyu, adalah apa yang diringkaskan dalam gulungan surat itu. Dan di sini kita mendapatkan pandangan samar-samar dari sapuan sejarah tentang apa yang akan terjadi. Dan dalam setiap tahapan Allah terlibat, dan Allah membaginya dalam 7 periode. Karena adanya 7 gereja dan 7 periode, dan merekalah yang menerima pekabaran. Pekabaran apa? Pekabaran yang segera akan dibukakan di dalam kitab Wahyu pasal 5. Kemudian kita membaca Wahyu 6, dan dikatakan, Wahyu 6 ayat 1, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Jadi sangat jelas, dia telah membuka meterai itu sekarang. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya, ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Apakah ini anak domba yang tersembelih, ataukah singa dari suku Yehuda? Singa dari suku Yehuda. Baiklah, ini adalah peperangan antara kebaikan melawan kejahatan. Dan kita akan mendapat gambaran akan apa yang akan terjadi. Nah, kita tidak akan membahasnya satu persatu karena akan menyita waktu panjang. Tapi di dalam Wahyu 6 ini, terdapat para penunggang kuda. Yang menunggang kuda putih, kuda merah, kuda hitam, lalu adanya penunggang kuda pucat, seperti maut. Dan tentunya kuda ini adalah suatu pekabaran yang pergi keluar ke dunia. Dan ada penggambarannya di Wahyu 6, dari gereja yang mendapat pekabaran. Yang pertama adalah pekabaran yang murni, belum tercemar, dengan kuda putih. Kristus yang menyampaikan pewahyuan, dari segala sesuatu yang mereka telah salah pahami. Mereka salah memahami segala sesuatunya, dan salah menafsirkan segala sesuatunya. Mereka sesungguhnya para penganut pembagian waktu, dispensasi, di zaman mereka. Dan ironisnya ialah, di akhir zaman, setan melontarkan falsafah yang sama masuk ke dalam gereja, dan mereka menelannya bulat-bulat. Sungguh luar biasa, segala sesuatu yang mestinya dimurnikan, malah kembali dalam bentuk yang berbeda. Kisah yang sama, dusta yang sama. Dia bahkan tidak perlu mengarang apapun, itu kembali begitu saja kepada Anda. Ya, benar, hal ini berhasil dengan baik saat itu, mengapa tidak berhasil dengan baik pada akhirnya, bukan? Jadi, ada kuda putih dengan pekabaran yang murni dan tidak tercemar. Dan adanya kuda merah, yang tentunya merupakan lambang dari gereja yang berdarah, berkorban dan mengalami penderitaan. Bagaimana gereja akan menderita, yang pada akhirnya akan menjadi kuda hitam. Dan yang pada akhirnya akan menjadi kuda yang mati. Jadi pekabaran indah keselamatan, yang tak tercemar, akan turun kadarnya, hingga mencapai titik kematian, dan tidak akan ada lagi. Jadi paham Protestan menghilang. Hilang. Apakah Anda sudah melihat hal ini? Ini sudah digenapi. Kita tidak perlu meneliti lebih jauh lagi. Nah, kita tidak akan meneliti kitab Wahyu, tetapi sesungguhnya, ini yang harus menjadi pembelajaran kita.
Dan Wahyu 7, diberitahukan siapa-siapa yang terlibat, yaitu anak-anak Allah. Mereka akan diberikan jubah kebenaran. Dalam ayat 10 dikatakan, Wahyu 7 ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini merupakan keseluruhan kisah dari dibukakannya meterai. Dan ini bukan kelompok kecil, karena Yohanes melihat kumpulan sangat banyak orang yang berdiri bersama kelompok 144.000 orang. Dan semua hal yang menyertainya ada dalam Wahyu 7. Kemudian diikuti oleh 7 sangkakala. Jadi kita mengikuti kembali suatu periode masa. Dan sangkakala tentu saja menyatakan penghakiman. Jadi kita mesti membahas mengenai penghakiman. Dan apa yang menjadi kriteria penghakiman? Hari-hari ini kita mendengar orang berkata, jangan hakimi saya. Ya, benar. Nah, jika orang-orang kudus, satu kali kelak akan menghakimi para malaikat, apalagi untuk hal-hal yang terjadi di dalam gereja. Dan apakah penghakiman itu untuk menyalahkan? Tidak. Melainkan menjadi suatu peringatan. Itu perbedaannya, karena adanya kasih dalam memberikan peringatan. Baiklah, jadi Martin, jika Anda melihat, ada semut yang merangkak ke arah saya. Jadi Martin, jika Anda melihat pembentukan rohani merayap masuk ke dalam gereja, dan Anda tahu karena Anda telah mempelajarinya, bahwa itu adalah doktrin Jesuit. Mestikah Anda memberikan peringatan? Ya, Anda harus memberikan peringatan, karena Anda mengasihi jemaat, dan agar orang-orang tidak terperangkap. Jadi, ketika Anda melihat teknik, seperti program neurolinguistik, haruskah Anda memberikan peringatan? Anda harus. Jika Anda melihat teologi palsu yang bersifat spiritual mulai merasuki, katakan saja, perwujudan roh, yang tidak selaras dengan pernyataan yang diberikan bagi orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah. Mestikah Anda memberikan peringatan keras? Ya, doa kelepasan. Ya, pelayanan kelepasan. Siapa yang bisa melepaskan Anda dari kegiatan roh jahat, bukankah hanya Kristus? Contohnya, apa hal yang terjadi kepada para murid-murid yang mencoba mengusir roh jahat? Benar. Jadi Wahyu 8 membahas mengenai sangkakala, yang belum akan kita bahas sekarang. Lalu Wahyu 9 dan Wahyu 10, adanya pembukaan meterai gulungan surat yang khusus itu. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dia adalah penguasa langit dan bumi, dan yang menguasai segalanya yang terjadi di sini, dan dia membukakan meterai kitab ini. Nah tentunya, kitab yang dimeteraikan itu merupakan bagian dari kitab Daniel yang berkaitan dengan 2300 pagi dan petang. Karena memang demikian, karena itu merupakan satu-satunya hal yang dimeteraikan. Dan dikatakan di dalam kitab Daniel, meteraikan kitab ini hingga akhir zaman. Ya, nah, gambaran luas dalam zaman kekristenan, Daniel juga tidak memahaminya. Jadi banyak hal yang dituliskannya dan perlambangan yang ada. Anda hanya bisa memahaminya dalam terang perjanjian baru. Ketika Kristus sudah datang. Dan harus dipahami dalam terang pertentangan besar. Tepat sekali. Jika Anda tidak memiliki pemahaman pertentangan besar dalam Alkitab, maka entah Anda akan menganggap Allah sebagai yang sewenang-wenang. Atau Anda akan menganggapnya sebagai Allah yang pemboros. Tapi Anda tidak akan melihatnya sebagai hakim agung, yang akan menghakimi antara orang-orang benar dan orang-orang jahat. Dan juru selamat, juga sebagai anak domba. Anak domba yang tersembelih. Dan Anda akan kehilangan hal tersebut, jika Anda tidak memahami. Nah secara berurutan, setelah gulungan ini dibuka segelnya, yaitu mengenai 2300 petang dan pagi. Saat itulah pertempuran terakhir antara mereka yang memahami, dengan kata lain melihat kaitan antara hukum dan kasih karunia. Dan orang-orang yang tidak memahami. Itu ada dalam kitab Wahyu 11. Munculnya binatang yang mengerikan, keluar dari lubang tak terduga dalamnya. Dengan kata lain, suatu sistem pemerintahan dari bumi, yang akan sangat bertentangan langsung kepada orang-orang yang mewakili Allah. Dan ini merupakan suatu organisasi spiritual. Dan ini merupakan suatu organisasi bukan dengan para raja dan ratu, seperti yang sebelumnya.
melainkan suatu sistem yang muncul dalam dunia demokrasi. Dan ini didasarkan kepada paham spiritisme, didasarkan kepada misteri, didasarkan kepada penipuan. Dan ada dalam kota yang disebut secara spiritual, Sodom dan Mesir. Jadi ini adalah paham sekulerisme yang sakit. Sistem Freemason, paham Jesuit. Dan segala yang tidak bermoral. Segala sesuatu yang meruntuhkan moral. Dan Anda bisa melihatnya di depan mata. Ini merupakan sistem yang muncul setelah pulihnya luka parah tahun 1798. Semuanya ada tertulis dalam kitab Wahyu pasal 11. Sejak tahun 1798, setelah luka parah, binatang ini bekerja di bawah tanah. Nampaknya memiliki luka parah, dia mendirikan suatu kekaisaran okult, dan semua hal yang menyertainya. Wahyu 11 ayat 18, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Jadi penghakiman untuk orang-orang mati, dimulai. Dan cepat atau lambat, kita bergerak kepada penghakiman orang-orang yang masih hidup. Kapankah itu terjadi, Martin? Yaitu ketika tanda binatang diterapkan. Itu dia, karena pada masa itu, orang-orang yang masih hidup mesti mengambil pilihan. Benar, kita sedang mengarah kepada hal ini. Kemudian Wahyu pasal 12, yang memberikan gambaran peperangan antara gereja Kristus dan setan. Di sini diberikan ringkasannya. Kemudian diakhiri dengan kata-kata menarik. Dan naga itu marah kepada perempuan itu dan pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Jadi ini menggambarkan kelompok terakhir yang ada di bumi dari seluruh periode kekristenan. Ketika peperangan itu terjadi di padang belantara, ketika terjadinya penganiayaan selama 1260 tahun. Kemudian munculnya kelompok ini. Dan jika Anda tidak memahami hal ini, jika Anda tidak memahami bahwa umat yang sisa menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian, Anda akan disesatkan. Anda akan disesatkan. Dan seperti yang sudah kita sering katakan, kita tidak bisa berdiri hanya di satu kaki saja, melainkan harus di atas dua kaki. Kemudian dalam kitab Wahyu 13, yang menggambarkan kekaisaran yang akan mengadakan peperangan terakhir terhadap umat-umat Allah. Binatang yang keluar dari dalam laut, dan yang keluar dari dalam bumi. Bahkan para pembaharu mengenal itu adalah kepausan. Mereka belumlah memahami negara Amerika Serikat. Mereka belum memahami paham Protestan yang jatuh, karena belum terjadi. Mereka masih di jalan dalam bagian yang belum jatuh. Tetapi umat yang sisa akan memahami. Dan mereka mengetahui apa topik permasalahannya. Ini adalah mengenai permasalahan hukum-hukum Allah. Dan tanda binatang yang juga dituliskan dalam Wahyu 13 harus dikaitkan dengan hukum-hukum Allah. Kalau tidak, maka tidak bisa dipahami. Kemudian dalam Wahyu 14, merupakan suatu peringatan terhadap hal yang akan dilakukan dua binatang ini. Dan itu merupakan pekabaran dari umat yang sisa. Pekabaran tiga malaikat. Semuanya digambarkan dalam urut-urutan yang sempurna. Kemudian adanya akibat, jika tidak menerima pekabaran ini. 7 malapetaka terakhir, dalam Wahyu 15. Dan Wahyu 16. Lalu adanya ringkasan dalam Wahyu 17. Siapa yang berkuasa, yakni perempuan ini, atau gereja ini. Yang memiliki misteri, Babel besar, ibu dari wanita pelacur di bumi dan segala kekejian, yang tertulis di dahinya. Itu adalah pola berpikirnya, yaitu cara dia berpikir dan mempraktekkannya. Dan itulah sebabnya adanya pertentangan pikiran, yaitu antara pikiran Kristus melawan pikiran Babel. Kemudian tibalah kepada Wahyu 18, di mana digambarkan kemerosotan yang sudah merasuki gereja-gereja. Di mana Babel merupakan unit, suatu persatuan antara paham spiritisme, paham Katolik dan paham Protestan yang jatuh. Nah, dari kelompok paham spiritualisme mencakup semua sistem keagamaan yang ada di dunia, yang menolak pendamaian. Setiap sistem yang menolak keilahian Kristus. Karena dikatakan, sembahlah anak domba. Tetapi mereka menolak menyembah anak domba. Dan ketika kita melihat contoh bagaimana Allah menunjukkan kejatuhan umat manusia.
Jika Anda melihat kasus-kasus pengadilan yang sedang berlangsung di dunia, hal-hal yang sedang terjadi dalam diri binatang, yakni paham Katolik, hal yang terjadi dalam agama-agama spiritual, seperti Dalai Lama yang baru-baru ini masuk berita. Saya bahkan tidak ingin membicarakan tentang dia mencium anak lelaki kecil, dan seterusnya. Allah sedang memberitahu kita, lihatlah, Babel sudah jatuh, taruhlah di dalam pikiranmu. Anda lihat, hingga sekarang, kita telah menunjukkan berulang kali, bagaimana semua hal-hal ini sudah digenapi. Ya. Wahyu 19 menceritakan kebinasaan yang akan menimpa, karena Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala Tuan akan mengakhiri sistem itu. Lalu tibalah kita kepada Wahyu 20, Wahyu 21 dan Wahyu 22. Yang adalah eskatologi, yang arti pemulihan segala sesuatu yang telah terhilang, di dalam kitab Kejadian. Martin, itu adalah warisan bagi kita. Itulah hal yang terjadi, ketika meterai dibukakan. Anda mulai memahami peperangan antara yang benar melawan yang salah. Dan hukum-hukum Allah, dan tanda binatang berada dalam perlawanan satu kepada lainnya. Dan jika tiba kepada Wahyu 22, sesaat sebelum memasuki sorga. Siapa yang berhak masuk ke sorga? Orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah. Menurut Anda, setan membenci ayat ini? Tentunya. Tidak heran, setan merubah ayat itu dalam Alkitab terjemahan baru. Baiklah Martin, jika hukum Allah menjadi hal yang dipersoalkan. Karena tanpa hukum, tidak ada penghakiman. Tidak ada dosa. Tanpa penghakiman, tidak ada konsekuensi. Tanpa hukum, tidak ada dosa. Siapa yang menjadi hakim? Kristus yang menjadi hakim. Sekarang mari kita melihat Kristus yang adalah Hakim Agung. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Semua orang harus berhadapan dengan Kristus. Apakah itu termasuk orang-orang yang menolak Kristus? Tentunya. Bangsa Yahudi kuno, bagaimana dengan bangsa Yahudi sekarang? Bangsa Yahudi sekarang, dan juga Israel rohani. Baiklah. Apakah masih ada orang-orang yang berada dalam kelompok itu, yang masih bisa menerima Kristus dan menjadi bagian dari Israel rohani Allah? Setiap bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jangan lupakan itu. Tetapi Kristus yang menjadi hakim. Dan memang Kristus layak menjadi hakim, karena dia telah membayar harga dari hukum yang dilanggar. Kristus satu-satunya yang bisa, tidak seorang pun di bumi dan di sorga, yang bisa membuka meterai itu. Tidak ada yang bisa membuka gulungan itu. Lalu Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 16, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi, penghakimannya adalah benar. Dia akan menghakimi, layaklah anak domba. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, kapankah dimulainya penghakiman untuk orang-orang mati? Itu dimulai di akhir periode 2300 hari, nubuatan yang ada dalam kitab Daniel. Baiklah, nah Martin, dikatakan di sana bait suci akan dipulihkan, dikuduskan. Dikuduskan dari apa? Dari dosa. Benar, itu mesti disucikan dari catatan dosa yang dipindahkan ke bait suci. Nah, mengapa mulainya di tahun 1844, dan mengapa tidak mulai lebih awal? Alasannya ialah, setiap bangsa dan setiap orang, mesti memiliki kesempatan memilih. Selama masa reformasi, setiap orang memiliki kesempatan mengetahui siapa binatang itu. Dan setiap orang seharusnya bisa memahami hal yang dipermasalahkan. Binatang itu menentang hukum Allah, karena dia mengubahkan hukum Allah. Paham Protestan di tahun 1844 menolak pekabaran mengenai hukum. Dan karenanya, menggabungkan dirinya kepada binatang, dan karenanya menjadi jatuh, dan menjadi bagian dari sistem Babel. Di mana binatang menjadi anak yang palsu. Dan mendengar dusta naga. Yang telah mencemari seluruh dunia dengan dusta. Itulah sebabnya kita membahas mengenai dusta. Jadi sejak tahun 1844, semua orang, semua bangsa telah memiliki kesempatan untuk melihat hal yang akan terjadi.
Karena itu, penghakiman untuk orang-orang mati berlangsung pada masa itu. Dan itu terus berlanjut hingga diproklamasikannya Undang-Undang Hari Minggu. Ya, karena orang-orang yang masih hidup mesti mengambil keputusan, seperti orang-orang yang sebelumnya mesti mengambil keputusan. Benar, dan umat-umat Allah juga mesti mengambil keputusan. Ya, umat-umat Allah juga mesti mengambil keputusan, dan hal yang menarik ialah, pilihan itu akan menentukan, apakah mereka akan menerima meterai Allah, atau tidak akan menerima meterai Allah. Jika mereka menerima meterai Allah, maka mereka akan menjadi bagian dari seruan nyaring. Dan itu akan berkembang dan mereka bergabung dengan yang lainnya. Dan apa seruan nyaringnya? Babel sudah jatuh, dan telah menjadi tempat kediaman semua roh-roh jahat dan yang dibenci. Itu baru merupakan bagian kecil dari seruan nyaring. Tepat sekali. Itu mesti dikaitkan kepada tanda binatang, yaitu jangan mau menerima norma dan standar palsu. Terimalah norma dan standar Allah saja. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa penghakiman dimulai di rumah Allah. Karena memang harus dimulai di rumah Allah, karena itu mesti menentukan siapa yang akan memberikan seruan nyaring. Tepat sekali, maka mesti terjadi pengguncangan atau pemurnian. Benar. Dalam Yesaya 33 ayat 22 dikatakan, sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Ini sangat jelas. Hanya Dia satu-satunya pemberi hukum, yang mampu menafsirkan hukum, dan yang menerapkan hukum. Dan Tuhan memiliki hak melakukannya, karena Dia membayar harga bagi hukum yang dilanggar. Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Jadi ada semua jabatan Allah di sini, Dia adalah hakim, pemberi hukum dan Raja. Dan Anda mesti menerima paket lengkap. Anda tidak bisa pilih-pilih. Wah, itu sangat penting. Anda tidak bisa pilih-pilih. Oh, saya menghendaki Kristus hanya sebagai Raja, tetapi bukan sebagai Juru Selamat. Juga tidak bisa hanya menghendaki Kristus sebagai Juru Selamat dan Anak Domba, tetapi tidak sebagai Raja. Benar. Wahyu 14 ayat 7 mengatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini adalah ayat yang mendalam, karena itu memberitahu Anda bahwa jam penghakimannya telah tiba. Pekabaran ini hanya dikumandangkan setelah tahun 1844. Benar. Jadi penghakiman dimulai sejak tahun 1844, yakni penghakiman orang-orang mati. Lalu dikatakan, sembahlah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Itu merupakan meterai Allah. Ini ada dalam hukum yang keempat. Hukum itu mengatakan alasan mengapa hari ketujuh dibentuk. Jadi, tanda binatang harus yang bertentangan dengan hal ini, karena tanda binatang berkaitan dengan penyembahan. Karena mereka menyembah binatang, yang menerima tanda binatang. Tapi seharusnya Anda menyembah Allah yang menciptakan. Yang lainnya berkata, tidak, kamu mesti menyembah aku. Dan yang menjadi pencipta hari yang lain. Dia menjadi pencipta hari yang lain, hari pertama dalam pekan. Jadi, apa yang menjadi standar penghakiman? Tentu saja hukum, dan pada dasarnya Anda mesti menilai antara firman Allah dan perkataan setan. Hanya ada dua. Pilihlah hari ini, siapa yang engkau hendak layani. Pilih salah satu saja, bukan di antaranya. Tepat sekali. Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku. Anda lihat, itulah yang menjadi landasannya. Ia sudah ada hakimnya yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ingat, di pembahasan sebelumnya, kepala Goliat dipancung oleh pedangnya sendiri. Itu adalah kata-katanya sendiri. Dengan perkataannya, dan hal yang dipercayainya, dia dihakimi. Dan kepalanya diremukkan. Dan itu berlaku sama untuk semua orang. Berlaku persis sama. Jadi apa yang menjadi tolok ukurnya, Martin, perasaan Anda atau firman? Firman. Apa yang dikatakan Martin Luther? Apa yang dikatakan reformasi? Sola Scriptura, firman itu yang akan menghakimi Anda. Apakah firman Allah memuat 10 perintah Allah, hukum Allah? Inilah mereka yang menuruti hukum-hukum Allah versus mereka yang tidak menuruti hukum-hukum Allah. Inilah mereka yang menghormati meterai Allah, menyembah pencipta, yakni hari Sabat. Versus orang-orang yang tidak menghormatinya. Kenyataannya,
Hukum keempat dalam paham Katolik Roma adalah hormati pekerjaanmu. Karena Anda turut ambil bagian dalam sakramen, Anda melakukan perbuatan, Anda mendapat kasih karunia. Sedangkan dalam kenyataan sebenarnya, hal yang dilembagakan untuk pendidikan Anda, seharusnya mengubahkan tabiat Anda. Itu dia, yaitu perubahan total. Dan jika Anda membaca dalam buku Kemenangan Akhir, dalam zaman Luther, dia juga mengalami masalah mengenai kebangunan rohani palsu, yang didasarkan kepada perasaan atau roh-roh. Apakah ada suatu sistem keagamaan secara keseluruhan di dunia, yang melandaskan teologianya kepada perasaan? Ya, itulah sebabnya kita mesti menguji roh-roh. Itulah sebabnya Martin, kita membaca dalam Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi Kristus itu layak, karena Dia pencipta dan penebus, anak domba yang telah tersembelih. Bisakah kita melihat, hal ini dikaitkan kepada hukum keempat? Tentu saja, kepada penciptaan. Anda tidak dapat melepaskannya. 2 Raja-Raja 19 ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah suatu pengakuan, suatu ingatan akan penciptaan. Ya, Anda tidak dapat melepaskannya. di dalam kitab Wahyu, ini kembali membawa Anda kepada penciptaan. Ini adalah sebuah tema. Yesaya 37 ayat 16, Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim. Bukankah kita membaca akan hal itu di dalam Wahyu pasal 5? Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ini merupakan tema yang berulang di seluruh Alkitab. Allah adalah pemilik. Tetapi Allah mesti kembali membeli ciptaannya sendiri. Luar biasa, Allah adalah Tuan, tetapi harus kembali membelinya dengan darahnya. Wahyu 5 ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Maka lenyaplah segala kemunafikan. Paham rasis, paham pembagian waktu, semuanya hilang. Daniel 7 ayat 22, sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Martin, ini adalah ayat, seperti yang sudah kita bahas berkali-kali, yang sangat diselewengkan. Dalam terjemahan lainnya dan pandangan lainnya. Penghakiman tidak diberikan untuk kepentingan orang-orang kudus di sini. Penghakiman diberikan kepada orang-orang kudus. Tahukah Anda, orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat, kita sudah membahasnya. Itulah sebabnya, saya sangat menyukai Alkitab versi King James, karena merupakan terjemahan langsung dari perkataan Allah. Dengan tidak adanya campur tangan dari pemikiran manusia. Masalahnya, Anda merusak pahala dari perjanjian, yakni warisan itu, jika Anda mengubahkannya. Karena itu merupakan bagian dari warisan, suatu hak memerintah bersama-sama. Memerintah bersama-sama, Anda bagian dari tahta, Anda ada dalam tahta, Anda merupakan bagian tak terpisahkan. Dan penghakiman diserahkan kepada mereka. Mereka tidaklah menghakimi, karena semua penghakiman telah diserahkan kepada Kristus. Ini hanyalah penghakiman penegasan, ketika Anda berkata, layaklah anak domba itu. Semua penghakimanmu adalah benar. Segala sesuatunya adalah selaras kepada kebenaranmu. Dan dusta iblis dibeberkan. Kemudian mereka bisa menyanyikan sebuah nyanyian. Dan Anda bisa melihatnya dalam kitab Mazmur 149. Dan tentu saja, ketika Anda juga mulai menyanyikan nyanyian anak domba, maka adanya nuansa yang baru. Tapi pada dasarnya dikatakan, Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Adanya tema yang berulang mengenai penciptaan. Allah juga menciptakan Anda yang baru, jika Anda mengalami perubahan total. Dia memperbaharui Anda. Benar. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka.
Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Bisakah Anda melihat keterlibatan tahta sorga dengan umat manusia? Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam mulut mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Pedang itu adalah firman Allah, benar. Ya, Tapi itu memotong dua arah, memotong hal yang Anda potong, dan juga memotong kembali kepada Anda. Yaitu untuk mengubahkan Anda. pedang bermata dua, dan lawan pedang Goliat yang memotong kepalanya sendiri. Pedang yang satu ini memotong, tetapi juga menebus Anda, jika Anda setia kepada perkataan firman. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penghukuman terhadap orang-orang. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya, penghakiman diserahkan kepada orang-orang kudus. Dan menjadi bagian dari tahta itu, dan penggulingan terakhir dari kebohongan. Ini adalah kehormatan para orang kudus. Ini pahala Anda. Bagaimana tentang Yesaya 32 ayat 1? Sesungguhnya, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Siapa para pangeran itu, Martin? Para penguasa sama-sama, yang ditebus Allah. Tema ini sangat meluas dalam keseluruhan firman Allah. Yehezkiel 44 ayat 24. Di dalam sesuatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim, dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Apakah itu jelas, Kristus yang menghakimi? Seluruh penghakiman diserahkan kepadanya. Orang-orang kudus hanya memverifikasi penghakimannya. Dan mereka menyatakan bahwa Kristus itu layak menjadi hakim, karena Dia telah menciptakan segala sesuatunya, dan olehnya segala sesuatu itu ada. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku dan menguduskan hari-hari sabatku. Jadi Martin, apakah kita mengada-ada ketika kita mengatakan bahwa hukum dan hari sabat akan menjadi persoalan? Dalam menentukan keputusan akhir tentang siapa yang Anda sembah. Tidak. Itu dimulai pada masa penciptaan, ketika Allah berhenti pada hari ke-7. Lakukan ini, karena aku adalah pencipta. Dan pada akhirnya, Allah akan berkata, sekarang kamu akan dihakimi. Apakah kamu menerima aku sebagai pencipta dan penebus? Iya. Karena Anda mesti menerima Kristus sebagai anak domba yang tersembelih, sebagai singa dari suku Yehuda, sebagai raja dan sebagai Allah. Itu dia. 1 Korintus 1 ayat 10 mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seya sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi, disinilah topik permasalahannya. Bagaimana Anda menjadi selaras kepada Allah? Anda mesti mempelajari persyaratannya. Dan diberikan kesaksian Yesus kepada umat yang sisa, seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu 12 ayat 17. Dan ini bisa memampukan Anda agar menjadi selaras dan memiliki satu pikiran. Dan kemudian Anda bisa mendapatkan hikmat dan menjadi bagian dari penghakiman ini. Ini sudah kami sebutkan berulang kali. Jika Anda menginginkan satu pikiran, satu kesatuan, maka itu didasarkan kepada belajar tulisan roh nubuat. Ya, dan menyimpannya dalam hati. Bukan hanya dipelajari, melainkan diterapkan. Tetapi itu juga harus merupakan pedang bermata dua, agar membuat perubahan di dalam diri Anda. Karena pengetahuan di kepala saja, tidak bisa. Jika buah-buah Anda tidak membuktikan bahwa Anda berubah, maka percuma. Itulah sebabnya kita membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga demikian adanya di dunia ini. Anda mesti sama seperti Kristus. Itu artinya Anda memulai dengan suatu perubahan total. Jika kita tidak menyerupai Kristus, bagaimana bisa kita menikmati sorga? Jadi Martin, penghakiman diserahkan kepada orang-orang kudus. Mari kita membaca beberapa ayat lagi, guna mendapatkan gambaran lengkap. Amsal 31 ayat 9, bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Apakah Allah meminta kita untuk menghakimi dengan adil? Ya.
Standar apa yang akan kita pakai? Hukum Tuhan. Baiklah. Yesaya 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Apakah Allah meminta kita untuk menghakimi dengan adil? Ya. Masalahnya ialah, lakukanlah hal yang ingin Anda lakukan. Tetapi sekarang, jangan kamu menghakimi aku. Jangan menghakimi aku. Yesaya 5 ayat 3, maka sekarang, hai penduduk Yerusalem, dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah kita memiliki hak untuk menilai hal yang dikatakan Kristus, dengan hal yang dikatakan gereja? Ya, kita seharusnya melakukannya. Dikatakan di situ, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Yang mana yang benar? Apakah kebun anggurnya menolak Kristus? Ya. Dan bukankah kebun anggur yang sekarang, juga menolak Kristus, dengan menerima dekrit kepausan dan tanda binatang? Ya. Saya ingin kembali menegaskan, penghakiman ini selalu disertai dengan kasih. Karena Allah tidak menghakimi tanpa kasih. Kadang-kadang kita menghakimi tanpa kasih, yang seharusnya tidak. 1 Korintus 6 ayat 3, tidak tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita diminta mengadili? Ya. 1 Korintus 6 ayat 4, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Jadi, jelas Allah menghendaki kita menghakimi antara hal yang benar dari hal yang salah. Dan standar penghakiman adalah selalu firman Allah dan hukumnya. Benar, dan kita mesti saling menolong. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu 20 ayat 4 kita membaca, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Penghakiman diserahkan kepada orang-orang kudus. Jadi penghakiman lengkap karena diserahkan. Nah, kamu bisa menentukan apakah aku berbuat adil untuk tidak memasukkan yang ini, yang itu, atau organisasi ini atau itu, dan orang-orang ini. Apakah ini adil atau tidak adil? Saya tahu bahwa ada beberapa cara dalam keresahan menjadi seorang auditor, karena saya akan menjadi auditor di surga untuk buku-buku penghakiman. Anda akan mengaudit buku-buku. Jadi, ini diserahkan kepada mereka. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Bukankah menarik, adanya dua hal ini? Anda mesti bersaksi dan itu mesti berdasarkan firman Allah. Jadi, jika Anda mempercayai firman Allah, Anda sudah dihakimi. Apakah yang dikatakan oleh Profesor Teologi Intelektual, atau Profesor Intelektual Evolusi, kepada orang yang mempercayai firman apa adanya? Dia orang bodoh. Saya ingat ada seorang profesor teologi memberitahu saya bahwa saya tidak bisa membuat tesis mengenai penciptaan, karena kami tidak mempercayai penciptaan. Nah, saya berkata, bisakah saya menjelaskan Mesias yang sejati lawan Mesias palsu? Dia berkata, Mesias mana yang Anda bicarakan? Lalu saya bertanya, apakah ada lebih dari satu? Dia berkata, tentu saja. Nah, jika Anda merenungkan, Greta Thunberg telah dianugerahi gelar doktor dalam teologi, bukankah itu memberitahu Anda sesuatu? Ya, itu memberitahu sesuatu. Dia menerima hal penyembahan bumi, paham gaya? Yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu. Jadi yang tidak mengikuti perintah dari gereja-gereja yang jatuh di bumi ini. Dan patungnya, mereka tidak mengikuti paham Protestan jatuh, yang menyangkal hukum dan yang telah ditiadakan. Tetapi yang menuruti hukum-hukum kepausan, yang dikaitkan kepada gaya dan hukum iklim. Dan adanya hukum olahraga. Kita mesti membahas mengenai olahraga. Agama olahraga. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka tidaklah mau dibawa untuk berpikir seperti itu dan mempraktekkannya. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Itu adalah ketika penghakiman itu berlangsung. Saya ada pertanyaan Martin. Dapatkah manusia menanyakan penghakiman Allah? Ya.
Allah berkata, marilah kita berperkara bersama-sama. Dan adanya kisah mengenai Abraham yang tawar-menawar tentang kota Sodom. Dan kita membaca dalam Kejadian 18 ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, ini sangat menarik. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bukankah Abraham sedang menanyakan penghakiman? Ya. Lalu dalam Kejadian 18 ayat 25 dikatakan, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Jadi, kita memiliki hak menanyai Allah. Maaf, mengapa orang ini tidak ada di sini? Atau Yesaya akan datang mendekat dan berbisik di telinga Yesus dan berkata, saya tidak ingin dianggap lucu, tetapi mengapa ada Manasye di sini? Apa yang dilakukannya di sini? Lalu Tuhan berkata, Yesaya, coba periksa buku catatan yang ada di sini. Dan Yesaya melihat pertobatan dari Raja Manasye. Dan kasih karunia Allah dalam memulihkan dia. Dan apa yang akan menjadi reaksi Yesaya? Reaksi Yesaya adalah, benar dan adillah penghakimanmu. Dan dia akan pergi mendatangi Manasye dan memeluknya dan berkata, saya sangat senang, Anda ada di sini. Dan akan ada sukacita. Akan ada sukacita, akan ada tetesan air mata di pipi dari Manasye dan Yesaya. Dan Manasye akan berkata, maaf sekali, untuk hal yang sudah saya lakukan. Kita memiliki hak untuk menanyakan. Dan itulah sebabnya, penghakiman diserahkan kepada orang-orang kudus. Jadi pada dasarnya Martin, jika Anda tidak mempercayai firman Allah, maka apa yang Anda percayai? Anda mempercayai dusta. Dan siapa yang menjadi bapa dan pengarang dusta? Setan. Setan itu sendiri. Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ada pilihan. Kisah Para Rasul 7 ayat 42, maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Seperti yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Apakah kamu, kaum Israel mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang dewa Revan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, sampai di seberang Babel. Apakah mereka mengambil pilihan? Ya. Maukah engkau mengadili antara kebun anggur dan Kristus? 1 Raja-Raja 18 ayat 21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Apakah mereka mesti mengambil pilihan? Ya, malangnya, sikap diam juga merupakan pilihan. Ya, apakah mereka mesti memilih antara Tuhan atau kebun anggurnya? Ya. Apa yang diajarkan oleh kebun anggur? Dusta. Dusta. Penyembahan Baal. Gerejanya sedang memimpin mereka ke dalam penyembahan Baal. Nabi Elia berkata, wah, saya satu-satunya yang masih tersisa. Tuhan berkata, tidak. Tidak, masih ada 7.000 orang lainnya yang setia. Apa yang terjadi kepada para imam-imam Baal? Mereka dibinasakan. Apakah itu perlambangan? Ya. Baiklah. Hal menyedihkan tetapi merupakan perlambangan yang indah. Ulangan 32 ayat 17, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Itu sangat tegas. Wah, itu tidak akan baik, jika Anda mengatakannya sekarang ini. Jadi pada dasarnya, jika Anda menghilangkan hukum, siapa yang Anda sembah? Setan. Anda menyembah iblis. Nah, di sini kita membaca tentang penata pagar yang mungkin membuat Anda ragu-ragu. Jadi Martin, ketika Anda menghilangkan hukum, maka secara otomatis, Anda juga menghilangkan pendamaian. Jika Anda menghilangkan pendamaian, maka Anda menghilangkan anak domba. Anda bisa menyanyikan sebanyak mungkin nyanyian mengenai anak domba. Tetapi Anda tidak sedang menyembah anak domba. Anda sedang menyembah iblis. Jadi, mereka menyembah iblis, mereka mempersembahkan korban kepada iblis dan bukan kepada Allah. Kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Ini sangat jelas. 2 Tawari 11 ayat 15, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Ini membicarakan mengenai raja-raja Israel, yang menyembah roh-roh jahat.
Kita melakukan hal yang tepat sama di dunia sekarang ini. Mazmur 106 ayat 37, mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka, dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Ini adalah pilihan. Masih ada lagi. 1 Korintus 10 ayat 20, bukan. Apa yang kumaksudkan ialah, bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Wah, ini kata-kata keras. Nah, masalahnya, seperti yang kita katakan di awal, jika Anda mengatakan hal-hal ini, orang-orang akan sangat kesal kepada Anda. Orang bilang, mengapa Anda melakukan ini? Mengapa menghakimi orang-orang, padahal kita mesti melakukannya? Roh Kudus hanya diberikan kepada umat yang menurut, seperti dalam Kisah Para Rasul 5. Bukan kepada Allah, dan aku tidak mau, bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Wahyu 9 ayat 20. Tetapi manusia lain, yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu. Yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Itulah pilihan yang mesti diambil. Tentang inilah sesungguhnya isi kitab Wahyu. Anda mesti menyembah Allah, bukan iblis. Itu merupakan panggilan dari pekabaran malaikat yang pertama. Ibrani 1 ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Apakah Kristus itu Allah? Ya. Ketika para malaikat mesti menyembahnya, maka Kristus adalah Allah. Apakah kita mesti menyembah Kristus? Bagaimana cara kita mengakui Kristus? Melalui penyembahan. Dan menuruti perintah-perintahnya. Lalu ada pekabaran 3 malaikat dalam kitab Wahyu 14. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Kita tidak akan mengulanginya kembali. Ini merupakan intisari permasalahan. Peringatan terakhir untuk umat manusia. Hal ini dilandaskan berdasarkan ini. Dan jika mereka menolak, asap dari siksaan mereka akan naik, untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, mereka akan lenyap untuk selamanya-lamanya. Mereka akan habis terbakar menjadi abu, di bawah kaki Anda. Dan akibatnya akan kekal. Itu yang menjadi akibatnya. Wahyu 15 ayat 4 berkata, siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Martin, itulah yang menjadi dibukakannya gulungan surat. Itu adalah peperangan antara kebaikan melawan kejahatan. Ini adalah topik yang terlibat, dan hasil akhirnya, dengan jelas digambarkan dalam kitab ini. Dan sekarang, tiba saatnya bagi kita membawakan pekabaran, dan bagi semua orang untuk mengambil keputusan. Amin. Kiranya kita bisa mengambil keputusan yang benar. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami hendak mengucap syukur, bahwa singa dari suku Yehuda. Sebagai anak domba yang tersembelih sejak dunia dijadikan, layak untuk membuka gulungan surat. Terima kasih bahwa kami memiliki gulungan surat ini, keseluruhan sejarah peperangan antara kebaikan melawan kejahatan. Kami memiliki keseluruhan sejarah dari kemuliaan dan keagungan. Dan kejatuhan yang menakutkan dari gereja, yang seharusnya mewakili engkau dalam kebun anggurmu. Dan pekabaran peringatan terakhir dari mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian dan iman Yesus. Agar mereka tidak turut serta dalam dosa-dosa dunia. Karena masa penghakiman telah tiba, dan mereka harus menyembah Pencipta yang menciptakan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Dan kami haruslah tidak turut serta dalam roh binatang. Tuhan, tolonglah kami membawakan pekabaran ini, dan membawakan seruan nyaring bahwa Babel sudah jatuh. Sehingga dunia bisa memahami mengenai peperangan ini. Dan di atas segalanya ya Tuhan, bukakan hati dan pikiran, untuk mengambil keputusan yang benar. Untuk memilih anak domba yang tersembelih, sehingga singa dari suku Yehuda, bisa menebus mereka. Di dalam nama Yesus. Amin.
Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial yang melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang setia dan sejati, untuk kasih karunia-Nya dan belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang sudah dekat.